Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda. Di sini saya akan menjelaskan seputar bahasa. Ada beberapa poin yang akan saya angkat, yaitu poin pertama, arbitrer, unik dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut disertai contohnya. Poin pertama, bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer berasal dari arbitrary yang berarti selected at risk, random and without reason. Dipilih secara acak tanpa alasan. Contohnya, penutur Indonesia menamai perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi. Mengapa tidak disebut atap? Kita tidak dapat menjelaskan mengapa benda tadi dilambangkan dengan kursi dan bukan sikur atau rusi. Bahasa bersifat unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, makna kalimat yang melakukan tindakan menangkap kucing adalah dia, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka kalimat bermakna yang dilakukan dia, bukan tindakan lain. Bahasa itu produktif. Dikatakan produktif maksudnya adalah meskipun unsur-unsur bahasa itu dikatakan produktif, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya, kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang tak terhingga banyaknya, termasuk kalimat-kalimat yang belum pernah ada tahu pernah dibuat orang. Poin kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi Indonesia. Selain itu juga penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah, tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain. Selain itu, banyak kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Mulai dari pengertian dan bahasanya, hanya secara penyampaiannya yang berbeda. Poin ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa antara lain, poin pertama, fungsi ekspresi. Fungsi ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai ekstensi diri. Poin kedua, fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Poin ketiga, fungsi interaksi dan adaptasi sosial merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Poin keempat, fungsi kontrol sosial bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Kedudukan bahasa antara lain, bahasa persatuan adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu sebagai pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke. Poin kedua, bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Poin ketiga, bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam beradministrasi negara untuk berbagai aktivitas. Poin keempat, bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Poin keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing tiga karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Di sini saya mengambil karakteristik bahasa secara umum, yaitu pertama, arbitrer. Contohnya kucing disebut meong karena dalam telinga kita kucing mengeluarkan bunyi seperti itu. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, unik. Dan ragam bahasa saya mengambil berdasarkan media, yaitu poin pertama, ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui atau ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Contohnya saat berbicara memerlukan orang kedua atau teman bicara. Poin kedua, ragam tulisan adalah bahasa yang disebutkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contohnya menulis sebuah surat selalu memakai alat bantu seperti kertas dan atas
pulpen dukung lainnya. Poin kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasmi, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Hiperkorek, kata yang sudah betul dibetulkan sehingga menjadi tidak betul atau tidak baku. Pleonasme, penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat. Kontaminasi, dipungut dari bahasa Inggris contamination, pencemaran. Dalam ilmu berbahasa, kata itu diterjemahkan dengan keracunan. Rancu artinya kacau dan keracuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Saja penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.